Termasuk triknya setan adalah mengingatkan seorang muslim ingat dosanya terus, sehingga dia menutup diri dari semua kebaikan yang berpotensi dilakukan dia. Dan itu min wasa isi syaitan, itu termasuk was-wasin apa. Sekarang yang ketiga ini dalil yang dibuat ulama. Saya ulang lagi, ini yang ketiga dalil yang dibuat ulama. Dan itu kita pun harus percaya meskipun tidak ada Quran hadisnya, karena kita yakin ulama membuat dalil itu ya minal kitab wa sunnah, pasti disarikan dari Quran dan misalnya saya tidak berdiri. Orang yang pernah dosa itu di Indonesia misalnya 2 juta ada enggak? Apa 100 juta sejumlah warga Indonesia? Enggak, jawab mau? Ya, berapa mas? 2 juta ada. Mulai itu ada 2 juta, kalau dia tidak tahu dosa. Lebih. Enggak, umat Islam di Indonesia itu berapa juta? Benar? Buatan 3 bulan itu berapa? Benar? Saya Islam tok 250 juta. 220 juta. Wes. Yang calon mubalek, sing dai gitu, sing rotok nyai, sing rotok. Ndak, anggap saja 2 juta. Berapa? Pirang persen tuh dai, misalnya saat kamu kini loro sama penduduk, saya berarti berapa persen? 1%. Berarti pinter nih, nak sama 220. 2 juta. Oke, 2 juta itu rontok kiai misalnya. Kalau semua orang menahan diri tidak ngurusi masjid atau tidak dakwah atau tidak melakukan kebaikan hanya dengan alasan tahu dosa. Aku mau ngandani wong, aku dhewe tahu dosa. Aku mau ngurus masjid, aku dhewe tahu dosa. Awakku dhewe rong resik, mulane aku mau ngiyai, mau mulang. Berarti kita membatalkan 2 juta orang yang mestinya potensi dakwah. Sementara sing ape ngedar narkoba ora kepikiran gagal, ya ora kepikiran dosa. Sing ngedaro sidi porno ya ora kepikiran dosa. Sing ngedaro kemaksiatan ora kepikiran dosa. Mulane Imam Ghazali marah besar, semua ulama marah besar. Siapa yang mensyaratkan seorang kiai itu dai harus steril itu khawarid, gento. Karena kalau itu disyaratkan, enggak ada mubalek, enggak ada dai, karena semua orang pasti pernah. Mau sombongnya Mustafa darah yang Indonesia itu orang juta, ini sejumlah orang Islam. Rungokno. Paham ya? Mulane Syekh Nawawi, Imam Nawawi sekarang muhadzab juga Syekh Nawawi, dia logika ngeten. Tapi kenapa ada ayat atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum? Itu masalah ahli kita, bukan masalah kita. Kebaikan itu tanpa syarat sudah baik, tanpa berdasar masa lalu. Kebaikan itu selalu baik tanpa berdasar nopo masalah. Misalnya ngeten. Kowe wak sudah motor tau tiba, rungokno tenan. Wak sudah motor tau tiba mergo gebut. Oke, tiba. Suatu saat tiba lagi mergo gak hati-hati ono jeglongan atau kepleset tiba. Berarti Anda punya masa lalu yang buruk, gak hati-hati akhirnya jatuh. 2 kali lagi napa? Yang ketiga gara-gara kedelok cewek gak konsentrasi jatuh. Berarti sudah 3 kali. Keempat gara-gara ngelamun pikir hutang jatuh 4 kali. Oke. Apakah bisa saat Anda punya trauma jatuh? Ya jatuh kan kalau dalam konteks maksiat kan jatuh dalam maksiat. Bariku sono sepeda motor jatuh, kepleset. Terus gue mau nulung. Aku dia tahu jatuh. Wah saya enggak orang yang steril dari jatuh. Maka saya tidak perlu nolong orang. Itu logika geblek apa gendeng. Artinya malah nih cara Imam Abu Hasan As-Sadili itu termasuk triknya setan. Sama lihat di Ihya. Termasuk triknya setan adalah mengingatkan seorang muslim ingat dosanya terus, sehingga dia menutup diri dari semua kebaikan yang berpotensi dilakukan dianya karena mengingat dosanya masalah. Dan itu min wasa isi syaitan, itu termasuk was-wasin apa? Padahal kalau di logika secara analogi tadi, apa orang yang pernah melakukan kesalahan dalam naik sepeda motor, kemudian dia tidak perlu menolong ketika ada orang yang jatuh dari jam. Misalnya saya anak tiba ning ratan. Delalah sing roh pertama iku copet. Terus dia mendingin, copet aja nulungi anakku kowe ora bersih, ora oleh nglakoni barang apik. Kira-kira anak ditulungi copet pas tiba ning ratan, ki muni matur nuwun to. Apa kowe muni syarat sahnya menolong orang jatuh 1 tidak pernah mencopet.
2, tidak pernah zina. 3, tidak pernah dosa. Wah, ora ono wong loro. Hanya kebaikan akan selalu baik apapun masa lalu Anda. Dakwah ilallah berjuang akan selalu baik apapun masa lalu kita. Tapi ngomong khawarit gaya agama dadi ruwet. Syarat kiai ra tau dosa, ra tau salah, ra tau ngene, ra tau ngene. Ya wong mati iku ora tau salah. Mulane dawuh Nabi al-khawarit sarul khalqi wal khaliqah. Sing rusak umat kuwi wong khawarit. Wong khawarit itu wong sing gak mau menerima kesalahan manusia, gak mau menerima kekurangane. Wong khusyuk-khusyuk. Dawuh Nabi nak salat ngalang-ali salate para sahabatku, nak poso ngalang-ali posone salat. Tapi teke elek kelakuane. Yang mulane sampean ngaji be ulama, aja ngaji be wong saleh padang goblok. Saleh wae ora karu-karuan iki gobloke ya ora. Lan jare Imam Muslim sing aran Sahih Muslim. Kowe kudu percaya be ulama aja wong saleh. Wong saleh wajib dihormati ra kena mbok nek gobloke ra karo. Sampai Imam Muslim nyitir kata-kata lamnar sholihin akdzaba minhum fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Aku rong delok wong saleh tukang bodoni kok bodoni ketika mengutip hadis. Ya ora niat bodoni tapi gara-gara ra ahline dadine bodoh. Nah, Imam Malik dawuhe luwih ekstrem meneh. Saya di Madinah ketemu 100 orang soleh semua. Kalau dipercaya ngelola Baitul Mal pasti tidak korupsi sama sekali. Terus ditanya sama Imam Malik, kenapa Anda tidak mengkaji hadis dari mereka? Laisu min ahli. Mereka orang soleh tapi gak roh ilmu blas. Tapi kita harus hormat ya, sama orang soleh harus hormat. Tapi kalau ilmu itu baru sama ulama karena mereka kadang tidak diperhitungkan. Ya jajal aku sampean. Orang soleh atau ngaji, pengen orang masjid, sholat qobliyah, ba'diyah, puasane ngeduk. Sampean takoki. Mbah, sami-sami anak lanang mbek wedok. Niku warisane sepundi? Ya wis padha-padha anak cung, wis padha wae. Padahal jelas cara Quran di Zakari misuhatin. Stingo. Mulane wonten kata-kata fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru min jahilun mutanassib. Dunya ku rusak ana wong alim tapi fasik. Luwih rusak meneh ana wong bodho tukang ibadah. Mergo wong bodho tukang ibadah nak fatwa itu dikira benar karena dia soleh padahal melingkar. Fatwane napa? Kan ada guyonan itu masyhur. Jadi ini penting kula aturaken. Kula baleni malih. Kalau Anda mensyaratkan seorang dai atau kiai atau ulama itu tidak punya masa lalu yang buruk atau semua masa lalunya steril, berarti Anda membatalkan 2 juta orang sing dakwah ilallah. Padahal dari 220 juta tadi yang dakwah yang ngurus agama orang juta wong. Sementara pengedar narkoba maksiat berjuta-juta tanpa ada syarat. Sing dai buta lisensi, pemenang lisensi kok kemenang malah ruwet meneh iku ono-ono ae dai iku malah buta lisensi sing lisensi ora mesti steril malah. Aneh-aneh wae. Ngono dai kok buta. Ya nak di ide ora usah aneh-aneh, nak nggo kegiatan dadi menteri ya Allah tapi ora usah aneh-aneh. Ya pantes-pantese mosok dadi pejabat gak duwe ide kan ya lucu dadi gak ide nah. Ya, tapi ya aneh wae, mosok ketika kula ini terus mulang disemprit mana lisensinya. Lah sing lisensi, kula lisensi terus macane kita pra iso apa opo. Ngono kayak lisensi. Wong sing macane bulat. Kula baleni malih. Dadi sing wajib wong Islam eling apa ora eling dosa. Nah eling apa benten rasane benten. Misalnya Anda punya masa lalu buruk. Terus ya Allah matur nuwun Gusti. Kalau saja tidak rahmat Engkau, maka saya tidak selamat dari dosa itu. Yang kamu puji itu kan Allah kan. Dan wiridan alhamdulillah alladzi hadana li hadza iku wiridan sing mesti diganjar pengira. Malaikat nyatete ya jelas. Karena kalimatnya jelas, sanate jelas, silsilah. Nah, tapi nak kowe mau ning jero kamar terus di masa lalu tahu nakal. Ya apa ngono tak lakon, getun aku. Ya Allah getun aku. Kalimat ya Allah getun aku lopo tak lakon. Malaikate ngisi piye? Dikategorikno misoi ra misoi wong. Dikategorikno wiridan gak kalimat thayyibah. Bingungno to.
Paham ya? Terus niki penting kalau aturaken. Mana dari Imam Ghazali nak ana wong nyarat no sterile para dai lawul khawarij. Napa? Di Khawarij itu ceritanya ngeten. Bayangkan dunia itu steril. Jadi Khawarij zaman Nabi jenenge sinten itu? Dzul Khuwaisirah. Sinten? Dzul Khuwaisirah nak salat, ora ana sahabat salate sekhusyuk Dzul Khuwaisirah. Kabeh sahabat kalah, posone kalah. Sekali maca Quran suwengi. Lan yen saya wong ngapal Quran yo oleh seneng tapi ora oleh bangga nemen. Yen sing lawan Nabi wong senengane maca Quran. Tapi ora dihayati, mboten apa? Pun walhasil di perang Hunain, rungokno tenan di perang apa Hunain. Itu Nabi dapat ghanimah banyak. Entah gimana logika nubuah loh ya. Orang-orang Ansor yang lama menolong Nabi mati-matian itu gak dikasih sama sekali. Padahal mereka berjuang mati-matian ketika Nabi diusir dari Mekah sing hormat sinten? Ya Ansor. Sementara orang-orang Mekah yang baru Islam hari itu dikasih banyak oleh Nabi. Paham ya? Terus sahabat yang orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin itu kan sampai husnuzon sampai Nabi. Semua yang dilakukan Nabi pasti dapat baik. Sudah enggak dikritisi sama sekali. Ini orang ini datang. Faja'a rajulun ghairul ainain kasul lihiyah. Ada orang datang. Mripate cekung, jenggote yo tebel, terus mendelik-mendelik, terus tanya, "Ikil ya Muhammad." Malah rata sebagian riwayat kata-katanya gini, "Ittaqillah ya Muhammad." Iya gitu. Tadi Nabi jadi kon takwa. Ketuane takwa jadi kon apa? Pak ngenyewok. Bisa mending ini. Fawawa ma hiya qismatun urida biha wajhullah. Piye gitu. Iki pembagian aset ma urida biha wajhullah sing ora golek ridane Allah. Kan Nabi dikomentari melakukan satu pembagian sing gak golek. Piye? Lan rata-rata kiai nanti santri kusuk nemen-nemen ora seneng. Alasane masuk akal. Pertama sing wani Nabi wong kusuk. Mulane Mbah Mun bapak kula kuwi dene bapak santri kusuk. Perkara itu dhisik sing wani Nabi ya santri kusuk. Anu Mustafa tak amui terus saiki malah kebablasan. Malah wianan. Bareng tak larang kusuk malah terus wianan wah ra karo-karuan. Wes. Nabi itu takok. Nabi masih ceria, masih santai. Masih guyon Nabi. Fama ya'dilu idalam aku adil. Nabi masih. Nah aku adil sing adil iku sapa? Maksudnya Nabi, nak darane aku adil sak donya sing adil sapa? Aku itu dipercaya langit. Ayak manunillah ala ahli sama. Wong sak langite percaya aku. Mosok kowe ning bumi ra percaya. Karena Nabi jawab gitu itu terus mau ngeloyor miring. Pas miring Nabi komentar, yakhruju min di hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minaddin muruqasahbi minar ramiyah. Anak turune wong iki sok ben senengane maca Quran, tapi Quran ra mlebu ning ati. Mereka keluar dari Islam kayak keluare anak panah dari busurnya. Tapi Nabi yo unik. Ketika Sayyidina Umar usul, Khalid bin Walid usul, apa saya bunuh ya Rasulullah? Jangan. Dia Islamnya hebat, maksudnya sholatnya hebat, rasanya hebat. Kena mata ini darahnya aku mata ini podo aku Islam. Tidak seperti itu. Oke, sekarang sampai tak beda. Ini rumah tenang. Logika nubuah itu beda dengan logika LSM. Kalau logika kita, mulanya aku khawatir sampai nurodok khawatir. Ini rumah tenang. Bukan justru tak terang loh, ben rapati khawatir. Misalnya Mustafa daerahnya saya lama. Nanti jika dia mulai ireng sampai putih, paham ya? Bang, ya, mulai melakukan banter sampai ke nunuk-nunuk suwi. Terus harusnya yang lama berbakti itu ya lebih banyak mendapat, yang baru berbakti sedikit mendapat. Kita pun punya logika itu. Makanya kita ini jangan-jangan ya bermental nopo. Tapi logika nubuah tidak seperti itu. Orang-orang Ansor ketika pertama Nabi datang itu sudah menolong Nabi tidak sama jawab saja. Sudah. Sebelum Nabi dapat ghanimah sudah sering menolong. Kalau sering menolong Nabi itu posisinya itu heroik apa pasen? Heroik. Dari bermental heroik menolong, memberi. Itu hebat.
Nabi itu tidak ingin status menolong, memberi heroiknya orang Ansor kemudian batal berpuluh-puluh tahun. Gamane orang Ansor bermental memberi, menolong, heroik terus. Bareng Nabi saiki sugih dikai, dari mental memberi menjadi diberi. Itu kan berarti Nabi merendahkan orang Ansor sangka mental heroik menjadi manja, menjadi pecundang, menjadi murahan. Kowe kepengen ana wong biasa mulya memberi kemudian murahan menjadi diberi. Sementara orang-orang Bedui sing baru Islam nak rabi servis ra gelem Islam disebut mu'allafati qulubuhum. Lane dari Nabi wong-wong Ansor imane wis kuat sehingga gak perlu tak servis. Sementara orang Bedui nak ora tak servis ora gelem Islam. Itu logika nubuwah. Makanya logika nubuwah itu enggak sama dengan LSM, enggak sama dengan kita. Logika nubuwah itu jelimet. Cara kula di anak 5 kok sing si loro iku biasa nulung kula, aku mangan ditatakno. Malah jarang tak kei dhuwit. Karena ini sudah biasa hero, bagus. Ojo sampai wong sing biasa pahlawan malah mbok didik dadi pecundang, dadi murah. Makanya banyak kiai itu yang misalnya kiai kok duwe pengikut sering ngekei dhuwit. Ya ben biasa ngekei ben ngekei. Kowe nek dhuwit ora usah wales kayak ana wong liya sing fakir. Mergo nasi yang biasa ngekei mbok kei terus leren sedekah. Wah, wis dikei iki kowe sugih terus leren malah nasi do ngamal dene. Iku logika nubuwah. Logika apa? Nubuwah. Jadi logika nubuwah itu unik.